Tuhan atas berkat-Mu yang limpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Samuel, pasal yang ke-12, ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Aidang tagamon tading honon di Jehovah bangsona, alan di goarna natimbuli, dungsa pala di halomohon Jehovah mambayan hamu gabi bangsona. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini seringkali kita merasa ragu, apakah Tuhan masih setia kepada kita, terutama ketika kita menghadapi kegagalan, dosa, dan ketidakpastian dalam hidup. Namun dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, Samuel memberikan jaminan yang luar biasa kepada bangsa Israel, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya oleh karena namanya yang besar, sebab Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya. Ayat ini mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan karena namanya yang besar dan kasihnya yang kekal. Mari kita renungkan 3 hal utama dari ayat ini. Yang pertama, kesetiaan Tuhan tidak pernah bergantung pada kelemahan kita. Samuel menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Pernyataan ini memberikan penggambaran kepada kita bahwa bangsa Israel yang seringkali jatuh, tersandung, bahkan lalai dalam kehidupannya, bahkan mereka terkesan menyimpang secara sengaja. Mereka meminta seorang raja, bahkan ketika mereka hidup dalam ketidakpastian, Tuhan tetap memimpin mereka, walau mereka seringkali menyakiti perasaan Tuhan. Kita adalah gambaran dari Israel tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama, kita jatuh dalam dosa, begitu juga Israel. Kita meragukan Tuhan dalam situasi sulit, begitu juga bangsa Israel. Dan kita mengandalkan kekuatan secara pribadi kita, begitu juga bangsa Israel. Namun Tuhan tidak menyerah atas kita. Mazmur 103 ayat 13-14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Kesetiaan Tuhan melampaui kelemahan kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan berdasarkan namanya yang besar. Samuel menekankan bahwa Tuhan setia oleh karena namanya yang besar. Nama Tuhan mencerminkan karakternya. Yang pertama, Ia adalah karakter yang kudus. Yang kedua, Ia adalah Allah yang penuh kasih setia. Yang ketiga, Ia adalah Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Karena namanya Tuhan memegang janjinya kepada Abraham, memegang janjinya kepada Ishak dan Yakub untuk menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Kita sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus adalah bagian dari janji kekal itu. Nama Tuhan memberikan kita keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, Tuhan berkenan menjadikan kita umatnya. Samuel menyebutkan bahwa Tuhan berkenan untuk menjadikan Israel sebagai umatnya. Kata berkenan menunjukkan bahwa ini adalah keputusan Allah sendiri, bukan karena jasa atau kehebatan manusia. Dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat 4-5 menjelaskan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan dan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah sesuai kerelaan hati kehendaknya. Hal ini menegaskan bahwa kita adalah umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Maka apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah setia kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah atas kasih karunia-Nya.
Dan yang ketiga, beritakan kesetiaan Tuhan kepada sesamamu. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan adalah dasar hidup kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena namanya yang besar dan kasihnya yang kekal. Ingatlah bahwa Tuhan telah memilihmu dan memilihku untuk menjadi umatnya. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berpegang teguh pada janjinya dan hidup dalam ketaatan serta rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.